Dur. Geferhan nereye? Atike berteriak untuk menghentikan Geferhan. Geferhan menjawab, biarkan aku pergi Atike. Atike pun berkata, dengarkan aku. Kakak tidak akan mendengarkanmu. Kamu sedang terluka saat ini. Dan kalian bisa saling menyakiti. Kalian akan membuat kesalahan dan tidak dapat diubah lagi. Ya şeyler yaşanmasın. Çoktan yaşandı. Namun Geferhan menjawab, itu sudah terjadi. Ia pun pergi meninggalkan Atike di sana. Yandı bile. Geferhan. Papaşa idam edilmiş. Para selir yang mendengar hal itu pun bergosip. Mereka berkata, Topal Pasa sudah dieksekusi. Aku senang raja membunuhnya. Sekarang Geferhan menjadi janda. Itu pasti sangat sulit baginya. Allah çok iyi yapmış. Geferhan sultanımızın başına vermesi çok zor. Sidang telah bubar. Orang-orang pun memberikan ucapan selamat pada Mehmet Pasa. Paşam. Hayırlı olsun paşam. Yeni vazifeniz hayırlı olsun paşam. Sinan juga mengucapkan selamat padanya. Sinan pun berkata, aku akan menjadi pelayanmu sebagai sekretarismu. Setelah mengetahui bahwa sekretarisnya adalah Sinan, mereka pun berpisah. Saat berjalan, seorang pria menghampiri Sinan. Sinan pun melaporkan padanya. Ini mengerikan. Sultan Murad telah mengeluarkan dekret kerajaan. Sipahi tidak akan ditunjuk, melainkan mereka akan dihukum. Katakan pada mereka untuk menjauh dan tunggu perintahku. Beklesinler. Peki paşam. Guys, Mimin lagi flow jadi suaranya bakalan kurang nyaman kali ya didengar. Mohon maaf ya. Sultan Murat. Biliyordun değil mi? Geferhan pun akhirnya tiba di hadapan raja. Geferhan berkata, Sultan Murad, kamu mengetahuinya kan? Kamu sudah memutuskan ketika kamu datang tadi malam bahwa kamu akan membunuhnya. Kamu membuatku menjadi janda dan anakku menjadi yatim. Tapi kamu tetap diam, seakan semuanya baik-baik saja. Kamu tertawa dan memeluk kami. Kamu menipu kami. Dün bize. Andırdın. Sultan Murad pun menghapus air mata Geferhan. Sultan Murad berkata, suamimu adalah pengkhianat Geferhan. Sama seperti pengkhianat yang lainnya, dia mendapatkan apa yang pantas. Raja pun meninggalkan adiknya dan berdiam diri di ruangannya. Mustafa yang saat itu masih bersama Geferhan, ia pun berkata, turut berduka Sultana. Başınız sağ olsun. Bir de utanmadan. Geferhan kemudian berbicara, beraninya kamu mengatakan berduka padaku. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. İstediğin oldu mu silahdar? Sultanım. Zevcimi hep Kamu selalu memandangnya sebagai halangan bagimu. Kamu membuat lubang, dan akhirnya dengan kebohonganmu, kamu telah menipu raja. Kamulah yang menyebabkan kematian suamiku. Ini semua adalah kesalahanmu. hepsi senin suçun. Di perairan, kapal dari Ottoman telah mendekati kapal Putri Faria. Sakin ol. Putri Faria pun menyuruh awak kapal untuk tenang dan menurunkan senjata mereka. Namun para awak kapal tidak menurutinya. Faria pun berteriak agar mereka menjadi patuh. Defol dedim. Bırakın dedim. Kimsiniz? Dari kapal Ottoman, Janisari itu pun bertanya, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di perairan Ottoman? Faria pun menjawab, aku adalah Putri Faria Betlen, putri dari Hungaria. Siapa kalian? Prajurit Janisari pun menjawab, aku adalah Kemenkes, Mustafa dari Janisari. Ada masalah apa putri? Mengapa kalian di sini? Putri Faria menjawab, aku datang untuk Sultan Murad. Aku ingin bicara dengannya tentang sesuatu yang penting. Bisakah kamu membawa aku padanya? Beni ona götürebilir misiniz? Kita beralih ke istana dulu. Qasem menyampaikan perintah pada Haci agar pergi kepada Geferhan untuk melihat bagaimana keadaannya. Emredersiniz Haci pun menuruti perintah itu. Açın kapıları. validem. Rupanya, Qasem pergi menemui anaknya. Qasem pun berkata, apakah yang aku dengar itu adalah benar Murad? Bagaimana bisa kamu membuat keputusan seperti itu tanpa bertanya padaku?
Raja pun menjawab, Topal adalah pengkhianat. Aku tidak perlu berkonsultasi padamu untuk mengambil kepalanya. Kosem pun menjawab, aku tidak peduli padanya. Aku memang membiarkannya hidup. Aku bertanya-tanya, dari mana ia mendapatkan keberaniannya? Untuk siapa dia bekerja? Tapi terima kasih padamu, kita akhirnya tidak bisa menemukannya. Sayende artık öğrenemeyeceğiz. Jadi dari sini kita mengetahui, ternyata Kosem mengetahui pengkhianatan dari Topal. Dan Kosem memiliki strategi dengan membiarkannya hidup karena sedang menyelidikinya. Tapi Raja langsung bertindak, membuat Kosem menjadi kesal. Bugün öyle bir ateş yaktım ki validem. Raja pun menjawab, aku menyalakan api hari ini. Semua musuhku akan terbakar dalam api itu. Sekarang adalah giliran mereka untuk takut dan khawatir. Kosem pun menjawab, aku telah berada di istana ini selama 30 tahun. Selama 10 tahun terakhir, akulah yang memerintah negara. Aku telah melihat kematian. Aku telah melihat pengkhianatan. Aku telah melihat segalanya. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Aku tidak akan pernah. Korkmadım. Korkmam. Öyle. Siz de yanımda. Raja pun menjawab, kalau begitu, berdirilah di sisiku Valide. Cukup berada di sampingku tanpa mempertanyakan keputusanku. Sadece yanımda olun. Tampaknya karena Sultan Murad menjadi raja, ia menjadi menganggap lebih berkuasa. Dia tidak mau mendengarkan ibunya. Ibunya yang sudah berpengalaman dalam memerintah. Keberanian memang penting, tapi strategi jauh lebih penting. Kalau kita ingat Pangeran Bayezid dalam seri Surem, ia juga adalah pangeran pemberani, tapi ia mati sia-sia. Di jalanan, Kemenkes pun tiba di kota. Ia melihat pengkhianat Çağulu dan Topal yang digantung di sana. Sonra bir de baktım ki. Di sana ada juga Evlia yang sedang bercerita. Evlia berkata, aku melihat gada di sebelah tahta. Itu sangat berat, berkisar 50-100 kilo. Rakyat kemudian berkata, kamu berbohong. Evlia menjawab, kamu bilang aku berbohong. Aku tidak berbohong pada kalian. Dua orang pria kesulitan membawa gada itu. Bisakah kalian membayangkannya? Rakyat kembali bertanya, lalu apa yang terjadi kemudian? Evlia pun menjawab, Sultan Murad kemudian muncul. Dia berdiri di depan orang banyak. Kemudian berkata, kemarilah Topal, kemari. Kemudian Raja mengambil gada yang ada di sebelahnya. Raja lalu menghancurkan kepala Topal. Topal Paşa'nın kafasını. Sonra da. Kemudian Raja menggantung kepalanya untuk sebagai contohnya. Rakyat pun akhirnya mengetahui dan melihat mengapa tubuh Topal digantung di sana. İbret olsun diye oraya astı işte. Ya. Sultan Murad'ın. Evlia berkata lagi, itu adalah keadilan dari Sultan Murad. Itu akan menyerang musuhnya seperti tangan besi. Semua rakyat pun setuju. Bütün hainlerin tepesine. Sultan Murad çok yaşa. Evlia pun bersorak, panjang umur Sultan Murad. Rakyat pun ikut bersorak. Sultan Murad çok yaşa. Sultan Murad çok yaşa. Di sana, dari tadi, ada para sipahi yang ikut bergabung mendengarkan cerita itu. Evlia pun kemudian menyuruh semua orang bubar setelah menjelaskan segalanya. İşinize gücünüze dağılın hadi bakayım.